Katolikers semua. Selamat datang di channel saya. Nama saya Jen. Hari ini kita akan membahas mengenai eksorsis. Saya tidak sembarang bahas. Dari buku ini kita bedah buku Katolik lah lebih tepatnya. Judulnya adalah Kisah Eksorsis, menceritakan kisahnya, dari Gabriel Amort, dan ini diterbitkan Mariam Center Indonesia. Mariam Center itu ada di Jakarta, lebih tepatnya mungkin Maria Bunda Karmel. Tolong dikoreksi kalau saya salah, karena saya tahunya Mariam Center itu ada di Maria Bunda Karmel. Jadi tolong boleh dikoreksi kalau saya salah ya. Lalu buku ini saya beli bukan di sana, tapi saya beli di paroki saya sendiri waktu itu, dan ini sudah beberapa tahun yang lalu. Buku ini ada dua versi. Ini adalah versi pertama, nanti juga ada versi yang keduanya. Versi ini cerita lebih detail mengenai contoh-contoh dan lain. Nah, ini yang menarik. Pertama kali ini saya beli itu rencananya sih maunya baca mengenai ya yang horor-horor gitu ya. Tapi ternyata sama sekali beda. Ini buku mengenai teori tentang eksorsisme yang sebenarnya dari kacamata Katolik. Jadi tolong kacamata Katoliknya ya. Lalu di sini kita mau kenalan dulu dengan Gabriel Amort, karena bagaimanapun ini kisahnya diangkat dari beliau. Beliau adalah Romo Ketua khusus untuk eksorsisme seluruh dunia, ada di Vatikan. Saat ini beliau sudah meninggal, tapi banyak sekali referensi eksorsisme dari beliau ya. Salah satunya diangkat di film The Rite. Nah, kalau yang sudah nonton The Rite nih ya, harusnya nyambung nih baca buku ini, karena itu hampir mirip semua di sini. Nah, kali ini kita bahas baru separuh, karena ini bukunya banyak banget. Jadi kita baru bahas separuhnya dulu. Kalau kalian tertarik boleh di komen, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kalau tidak, saya ganti buku yang lain, oke? Lalu, kita biar mempergampang nih, mempermudah, kita akan buat pertanyaan dan jawaban di video ini, biar kalian lebih gampang mengerti lebih dalam. Pertanyaan pertama, eksorsisme itu apa? Secara singkat dan mudah, eksorsisme adalah pengusiran setan. Itu simpel ya. Lalu kalau bicara tentang pengusiran setan, pastinya kita akan bicara itu setan itu siapa? Setan atau iblis itu biasa sudah ada di semua Alkitab, juga ada di seminar, yaitu adalah malaikat yang membangkang secara sadar untuk kasih Allah, kemudian mereka ke neraka begitu ya, dan jatuh dalam dosa. Nah, di sini jangan lupa mereka itu malaikat loh. Malaikat itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, oke? Itu yang perlu dibahas. Nanti kan nyambung ke yang lainnya. Nah, di sini dibedakan juga antara iblis dengan setan yang S-nya kecil. Jadi kalau iblis adalah Lucifer atau ketua pemimpinnya, sementara setan adalah ya itu bawahannya. Tapi itu saya tidak bahas lebih dalam mengenai siapa mereka. Itu banyak di seminar, juga banyak di acara-acara tersendiri. Kita bahas lebih ke buku ini, oke? Kita mulai dengan eksorsisme. Lalu yang kedua, siapa yang bisa melakukan eksorsisme? Nah, ini dia. Saya baru tahu nih kalau eksorsisme itu ternyata pertamanya itu diberikan kuasa oleh Yesus kepada 72 muridnya yang awal, yang kemudian mereka diutus secara berdua-dua lalu untuk menyebarkan kabar gembira. Nah, di situ 72 orang ini pertamanya. Tapi sampai saat ini bagi semua yang percaya akan Yesus itu juga diberikan kekuatan yang sama, kuasa yang sama, yaitu pengusiran setan. Tapi dalam Katolik itu nggak boleh. Dalam Katolik siapa yang berhak adalah Romo yang ditunjuk langsung. Nah, jadi kalau dalam Katolik ini lebih agak complicated. Jadi jika ada orang yang curiga akan eksorsis, mereka biasanya mengajukan kepada paroki. Lalu nanti Romo paroki akan mendiagnosa apakah ini membutuhkan eksorsisme atau tidak. Lalu nanti mereka akan tulis surat rekomendasi kepada keuskupan. Dari keuskupan baru didiagnosa kembali apakah memang dibutuhkan atau tidak. Lalu nanti baru akan ditunjuklah siapa Romo yang akan melakukan eksorsisme ini. Nah, ini semua complicated karena panjang sejarahnya. Pernah terjadi korban, ada yang meninggal, kemudian ada yang simpang siur melakukan eksorsis dengan sembarangan dan lain. Jadi ini sangat complicated. Nah, ini dari buku ya, itu semua tata caranya. Tapi saya nggak tahu nih kalau di Indonesia itu apakah ada cara tersendiri atau bagaimana, karena ini dari buku ini ya. Kita kan beda buku. Kalau dari buku ini
tata caranya seperti itu, harus ada dari keuskupan atau keuskupan langsung dari Vatikan atau bagaimana, itu nanti akan ada rekomendasi sesuai dengan per kasusnya. Jadi saya tidak bahas. Nah, kalau secara teorinya yang tadi saya bilang, semua yang percaya sama Yesus itu bisa, kayak saya, kayak Anda, tapi tidak disarankan, sangat-sangat tidak disarankan, karena ya kita juga tahu kan, ada di buku di Alkitab bahwa jika kita mengeluarkan ini, lalu kalau iman kita nggak kuat, dia bisa masuk lagi ke kita bahkan lebih banyak. Nah, itu saya tidak merekomendasikan sama sekali, jangan sembarangan, karena ini juga ada bukunya sendiri, ritualnya sendiri, bacaannya sendiri, dan orangnya tersendiri. Ini memang sangat khusus dipersiapkan untuk eksorsis, jadi nggak boleh sembarangan secara Katolik, oke? Sudah terlalu banyak sejarah tentang korban jiwa yang jatuh karena misdiagnosa. Lalu pertanyaan selanjutnya, itu apa ciri-cirinya orang yang kerasukan, begitu ya? Ragam orang kerasukan itu dibagi dua. Yang pertama kejadian biasa, dan yang kedua kejadian luar biasa, aktivitas biasa, aktivitas luar biasa. Aktivitas biasa ini adalah gangguan-gangguan, godaan-godaan yang datang dari yang jahat, seperti bisikan-bisikan. Ini terjadi ya kayak kita mau mencontek atau tidak, mau menolong orang atau tidak, mau berbuat kejahatan atau tidak. Nah, itu tuh bisikan-bisikan, itu adalah godaan. Ini tidak perlu eksorsis, ini cukup dilakukan dibantu dengan doa. Nah, yang kedua ini yang penting, kejadian atau aktivitas luar biasa ini dibagi 6. Yang pertama yaitu kesakitan fisik. Kesakitan fisik eksternal yang disebabkan oleh iblis. Nah, ini yang menarik, kayak contoh ini banyak sekali, kayak bangun tidur kita memar badannya, ada bekas dicambuk, ada bekas digebuk, ada bekas dicubit, dan lain-lain segalanya. Nah, ini nih ada ciri-ciri seperti ini, yaitu ada fisiknya yang terluka. Tapi perlu diingat, mereka tidak kehilangan kesadaran. Jadi mereka masih diri mereka sendiri yang merasa, oh ini kenapa badannya seperti ini, gitu ya. Ini yang penting. Lalu yang kedua yaitu kerasukan. Nah, kerasukan ini yang dibahas dengan the right, yaitu mereka yang seperti di luar kontrol. Mereka tidak mengontrol diri mereka sendiri, mereka dikendalikan oleh yang jahat, gitu ya. Kemudian ada beberapa ciri ya yang membedakan antara ini kerasukan atau ini kelainan jiwa, karena ini banyak sekali misdiagnosa. Banyak yang bilang itu cuma kelainan jiwa, tapi dilakukan eksorsis yang akhirnya menyebabkan dia bukan bunuh diri ya, tapi kayak meninggal gitu. Nah, ini sangat bahaya. Ada 3 contoh yang paling krusial ya, membedakan antara ini sakit jiwa atau ini adalah kerasukan. Yang pertama, tiba-tiba orang ini bisa mendapat bicara bahasa yang berbeda. Misalnya dia orang Indonesia, tapi dia bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Perancis atau bahasa Jerman, dimana mereka tidak pernah belajar itu semua. Oke, ini yang menarik. Jadi dia bisa bahasa aneh yang nggak mungkin ya orang bisa belajar. Yang kedua, yaitu kekuatannya luar biasa tiba-tiba. Jadi seorang gadis bisa melawan 4 orang pria dewasa misalnya. Atau yang ketiga, ini yang paling menarik, yaitu mereka bisa mengetahui hal yang tidak bisa diketahui. Kalau di dalam the right itu mereka dengan melakukan tes simple, tes sederhana, masukin beberapa koin ke dalam satu kantung, lalu nanti ada orang yang kerasukan ini coba ditanya berapa nominalnya yang ada dalam kantung itu. Kan kalau orang kelainan jiwa nggak mungkin tahu ya ada berapa jumlahnya. Nah, mereka bisa menebak, itu contohnya. Lalu yang ketiga, penindasan setan. Ini contohnya adalah kisah Ayub, contoh. Jadi kayak dia ditindas, diizinkan sama Allah Bapa untuk dicobai, yaitu dia kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kesehatan. Itu contohnya penindasan. Yang keempat itu gangguan pikiran. Ini yang sekarang ini zaman now banyak sekali. Tapi saya juga tidak menyarankan bahwa kamu kerasukan gitu ya. No. Sebaiknya dikonsultasikan juga ke psikolog atau psikiater ya. Ini hanya contoh-contohnya. Mereka tuh biasanya secara terus-menerus memiliki obsesi mendengar suara-suara bunuh diri, putus asa, dan fisiknya melemah. Ini contoh-contohnya. Tapi ini saya tidak mau langsung ditunjuk kamu ini kerasukan, itu tidak baik. Jadi ini salah satu dalam buku. Jadi saya hanya membahas dari sini.
Itu contohnya, tapi itu tidak 100%. Jadi perlu pendalaman lagi atau perlu bimbingan romo. Kalau romonya agak peka, dia bisa membedakan yang mana kelainan jiwa atau dia sakit depresi atau dia kerasukan. Itu yang penting ya. Lalu yang kelima, pengerumunan iblis atau setan, yaitu lebih ke benda seperti rumah, tempat, atau benda. Nah, ini yang agak angker-angker itulah ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik, yaitu ketertaklukan kita terhadap iblis. Nah, ini yang paling bahaya, yaitu secara sukarela manusia ini memberikan jiwanya kepada yang jahat, lalu semua dikendalikan oleh mereka. Nah, ini ada satu kisah yang menarik yang saya baru belajar dari buku ini sebelumnya nggak pernah tahu gitu. Ternyata perlu digarisbawahi ya, iblis, setan, apapun namanya yang jahat itu tidak bisa membunuh secara langsung manusia, kecuali orang itu, manusia itu secara sukarela memberikan nyawanya atau jiwanya kepada yang jahat. Itu tolong digarisbawahi ya. Tidak ada dalam sejarah itu mereka bisa membunuh kecuali kita yang memberikan. Contohnya dengan cara perjanjian. Nah, itu memberikan dengan perjanjian darah, dengan perjanjian apapun itulah, mengikat atau kita minta sesuatu dengan yang jahat lalu dia memiliki kita. Nah, ini yang sukarela, dalam arti definisi sukarela memberikan nyawanya. Oke. Jadi selama kita tidak melakukan hal itu, mereka tidak bisa membunuh. Jadi jangan pernah kayak ada pikiran ke satu tempat angker atau apa, takut mati atau apa. Nah, tidak bisa. Bagaimanapun mereka adalah malaikat dan Tuhan kita adalah Allah Bapa yang menciptakan mereka. Jadi pastinya Tuhan kita lebih kuat dari mereka. Oke, tolong diingat. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kita bahas mengenai karunia iblis. Wow, ini saya juga terkejut sekali bahwa karunia ini 11-12 sama karunia Roh Kudus. Bedanya, yang paling mendasar bedanya adalah ada ketakutan akan Tuhan dalam karunia Roh Kudus, sementara tidak dalam karunia iblis, karena mereka nggak mungkin takut sama Tuhan gitu ya. Jadi sama, mirip kayak bisa meramal, membaca pikiran, lalu juga bisa mengerti isi hati, atau bisa bicara dengan orang mati dan lain sebagainya. Atau yang paling parah, karunia menumpangkan tangan. Nah, ini juga bahaya. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan karunia-karunia yang kita nggak tahu jelas dari mana asalnya itu. Lebih tepatnya begini, saya pernah mendengar satu romo sharing. Romo itu ditanya, Romo, bagaimana caranya kita membedakan suatu karunia ini dari yang jahat atau dari Allah Bapa atau dari Tuhan atau dari Yesus begitu ya. Lalu Romo ini jawabannya sangat sederhana dan simpel. Kalau kita mau menilai suatu pohon, itu kita harus lihat dari buahnya. Kalau buah dari pohon itu adalah mangga, berarti pohon itu adalah pohon mangga. Jadi kita harus melihat apakah orang yang mendapatkan karunia ini misalnya mendekatkan diri dengan Tuhan atau enggak setelah dia mendapatkan itu, atau setelah dia memberikan kepada orang lain karunianya, orang lain itu mendekatkan diri atau tidak dengan Allah gitu ya. Dan umumnya dalam buku ini juga dibahas, umumnya orang-orang yang mempunyai karunia Roh Kudus itu rendah hati. Mereka sangat-sangat susah untuk diketahui kalau mereka punya karunia itu sendiri, kecuali Romo yang mengundang, hai, saya butuh karunia kamu untuk menolong orang. Nah, mungkin mereka baru mau muncul. Tapi kalau enggak, mereka lebih kayak berdiam diri semedi atau lebih mendekatkan dengan Tuhan. Ini yang maksudnya karunia Roh Kudus. Berbeda dengan karunia dari iblis, yang mereka lebih justru malah pamer. Saya bisa, kamu mau apa? Ayo saya berikan. Nah, itu yang membedakan karunia iblis sama karunia Roh Kudus. Jadi tolong dicatat ya baik-baik. Kita harus menilai, dan ini sangat hati-hati, dan saya juga tidak mau menghakimi, menunjuk-nunjuk oh dia pasti yang dari iblis, oh yang ini dari Roh Kudus. Itu juga tidak baik. Tidak baik menghakimi. Jadi sebaiknya jangan menghakimi. Kita lihat saja, jika memang sesuai dengan yang kita inginkan atau kita berdamai-damai itu damai dengan karunia, silakan. Tapi kalau tidak, jangan ikut-ikutan. Dan juga jangan menunjuk-nunjuk orang ya. Ini sangat bahaya sekali nih. Lalu sarana, pertanyaan selanjutnya, sarana apa aja yang dilakukan untuk eksorsis?
Banyak caranya. Ternyata kayak kita sering bilang berdoalah untuk sesama kita. Nah, itu sebenarnya juga salah satu bentuk eksorsis. Kita membantu orang lain untuk lebih kuat imannya, mendoakan orang lain itu juga bentuk eksorsis yang ringan atau yang kecil gitu ya. Lalu dalam Katolik itu yang paling utama sakramen pengakuan dosa. Itu juga sakramen pengakuan dosa salah sama dengan eksorsis dalam bentuk yang ringan. Ketika kita mengakui, kita berdamai dengan Allah, lalu kita mendapatkan penitensi, nah itu juga menguatkan iman kita. Selain itu kita juga bisa bersedekah, lalu juga bisa puasa dan pantang, menjalani kehidupan Kristiani, dan ini semua adalah modal awal biar kita lebih kuat imannya terhadap godaan dan aktivitas-aktivitas itu. Biar kita juga tidak sukarela memberikan nyawa kita kepada orang lain gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, tujuan iblis mengganggu itu apa? Sederhana, yaitu mereka ingin kita juga jatuh dalam dosa seperti mereka, karena ini adalah ciri-ciri dosa, yaitu mereka tidak mau jatuh sendirian, mereka mau mengajak sebanyak-banyaknya seperti mereka. So, ini dulu beberapa pertanyaan yang dari buku Gabriel Amort, seorang eksorsis menceritakan kisahnya. Ini baru setengah, saya tidak bahas lebih dalam karena saya takut kalian sudah bosan atau yang lainnya. Kalau memang nggak suka, kita akan baca yang lain, buku-buku lainnya. Tapi kalau kalian menarik dan mau membahas ini lebih dalam, silakan tulis di komen. Nanti kita akan buat video secara lengkap sisa dari pertanyaan-pertanyaan lain di sini. Ya gitu aja, dan contoh-contohnya banyak di sini. Saya tidak menceritakan karena banyak sekali contohnya. Bisa dibaca sendiri kalau kalian mau yang tahu versi lengkapnya. Tapi kalau kalian memang mau, nanti kita bikinkan video sendiri khusus untuk contoh-contoh ini. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau kalian suka silahkan di subscribe. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.